Kita boleh berkumpul bersama dan setelah tiba saatnya kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Mari saudaraku kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Injil Lukas pasal 7 ayat 7 pasal 7 maksud saya, ayat 36 sampai 50. Saudara, sebelum kita membacanya bagian ini, LAI memberikan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seringkali saudara, mungkin bukan hanya saya, tapi mungkin ada di antara saudara, mungkin kita salah persepsi mengkaitkan ini, kisah ini tentang terkaitan perempuan yang berdosa ini terkait dengan Maria. Tidak saudara. Kalau kita melihat ini Injil satu-satunya kisah ini ditulis dalam Lukas saudara. Di mana perempuan berdosa ini tidak memiliki nama dan kita perlu tahu saudara, ini terjadi di rumah Simon, orang Farisi, bukan Simon si kusta saudara. Dan kejadian ini terjadi 1 tahun sebelum Yesus disalib. Dan berbeda saudara dengan kisah Injil mengenai pengurapan Yesus di dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes yang terjadi saudara di Galilea. Sedangkan yang tadi kita baca, yang terjadi di Yudea, yang tadi kita baca terjadi di Galilea. Dua provinsi yang berbeda saudara, yang dimana kejadian di dalam Injil Matius, Markus, di mana Maria yang mengurapi Yesus ini di dalam disebutkan nama ini terjadi 1 minggu sebelum Yesus disalib. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan izinkan saya membacanya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Kata perempuan itu, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang melihat Yesus itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab aku berkata kepadamu, dosa-dosanya yang banyak ini telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi kita mari menghadap Tuhan di dalam doa, kita minta belas kasihan Tuhan. Dan
Saudara juga boleh berdoa untuk samping kanan dan berdoa untuk saudara supaya Tuhan memberikan kita firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu seperti perempuan Samaria. Kami mohon Tuhan memenuhi cawan kebenaran itu, untuk memenuhi hati kami yang kering, agar kami boleh melihat satu anugerah demi anugerah dan membawa ucapan syukur di dalam tempat ini. Dan bukan hanya itu, kami berjumpa dengan Tuhan dan menikmati melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang tidak layak ini, yang terbatas. Dan bukalah setiap hati kami masing-masing untuk mengerti dan memahami apa yang ingin menjadi Tuhan katakan pada pagi hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, Engkau memimpin dan berkarya. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini yaitu dinding hati kita. Saudara, kalau kita berbicara mengenai dinding atau tembok yang dalam bahasa khotbah hari ini, saudara, bagi saya dapat dipertukarkan. Saya mengingat saudara seorang filsuf bernama Kostika Bradenton, saudara, ketika ia merefleksikan mengenai tembok, saudara, dinding Berlin yang begitu tebal, yang tinggi sekali. Dan diperkirakan panjangnya 140 km, saudara. Ini menjadi satu tembok yang memisahkan begitu luas warga Jerman Barat dan Jerman Timur. Saudara, selama bertahun-tahun tembok itu jika dilihat itu menjadi satu penanda sebagai tanda perang dingin antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Tapi saudara, berjalannya waktu kita tahu tembok itu yang lalu-lalu saudara telah hancur dan tidak ada lagi pembatas antara mereka. Dan dikatakan saudara dalam surat kabar, ngonon katanya keluarga, kerabat, teman lama yang tadinya berpisah jauh, yang sulit berkomunikasi, dikatakan mulai tadinya jauh bertemu dan berdekat saudara. Namun yang menarik saudara, ia mengatakan begini, banyak orang yang masih di sana yang tadinya mengalami perpecahan, meskipun saudara dibatasi tembok dinding fisik yang memisahkan mereka. Pada kenyataannya saudara, mereka masih mengalami kecurigaan, mengalami satu hal pemisahan dari apa di dalam hati mereka mengenai persepsi mereka masing-masing, saudara. Kemudian ia menyatakan, saudara, dinding itu bukan hanya mengenai struktur fisik saja, tapi ini menjadi satu bagian besar tentang dinding yang ada di dalam hati kita. Meskipun itu tidak terlihat, saudara, namun itu nyata. Saudara, dinding itu juga dapat menjadi penghalang kita melihat dunia realitas yang berada di luar. Dan dinding itu saudara dalam hati kita dapat berupa wujud prasangka. Mungkin ketakutan, identitas yang merasa superioritas saudara. Ataupun eksklusif diri saudara. Maka kalau kita memahami ini saudara, semakin tinggi dan tebal dinding yang ada di dalam hati manusia itu yang dibangun, semakin terbatas pula pandangan kita untuk mengenal Tuhan dan sesama. Karena apa saudara? Karena dinding itu dapat mengisolasi kita bagaikan penjara yang mengepung hati kita. Dan itulah yang terjadi yang kita baca pada bagian hari ini. Lukas memberitahu kita saudara adanya kesenjangan antara dua tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Yaitu orang Farisi dan perempuan orang berdosa. Kalau kita melihat saudara di bagian awal cerita ini orang baik, orang Farisi dan wanita ini saudara disebutkan dalam kisah Lukas ini tanpa nama. Tampaknya penulis Lukas saudara ingin mengarahkan kita melihat satu bagian penting yaitu mereka menjadi satu perwakilan masing-masing kelompok yang terdiri dari orang dalam dan orang luar. Saudara, kesan yang ditinggalkan Lukas seolah-olah ada salah satu dinding yang tinggi dan tebal di antara keduanya. Saudara, siapakah orang Farisi ini? Kita tahu saudara, orang Farisi ini merupakan salah satu orang yang kelompok yang berpengaruh dari 3 sekte besar di dalam Israel saudara. 2 lainnya yaitu ada Saduki dan Eseni saudara, kaum Esen saudara. Mereka merupakan penafsir hukum saudara. Bahkan dapat dikatakan mereka memberikan status hukum kepada warga. Karena apa saudara? Karena mereka merupakan orang-orang ahli di dalam hukum, ahli dalam Taurat. Bahkan dikatakan saudara,
Mereka kebanyakan orang ahli-ahli Taurat itu sebenarnya adalah orang Farisi, saudara, dan menjadi pemimpin dalam sekte Yahudi itu. Itu sebabnya saudara, mereka memiliki status kehormatan di dalam status masyarakat maupun agama. Sebaliknya saudara, identitas wanita ini tidak jelas, namanya tidak disebutkan. Satu-satu identifikasi bagi identitas dia, yaitu kerusakan moralnya. Wanita ini diberi label orang berdosa oleh masyarakat, saudara. Banyak penafsir cenderung mengatakan, saudara, dosa apa? Banyak penafsir mengatakan dosa berkaitan dengan prostitusi. Itu sebabnya, saudara, wanita ini mengalami sanksi sosial yang begitu jauh di dalam tengah masyarakat, menghubungi dia dalam realita komunitas, saudara. Bukan hanya realita dalam komunitas, tapi sanksi dalam sosial dan agama. Tidak ada tempat baginya, saudara. Lukas membawa kita melihat kehidupan inilah yang terjadi di Israel. Ada 2 orang hidupnya terpisah dunia. Saudara, orang Farisi itu terkenal sebagai kelompok religius dan terhormat, saudara. Sedangkan wanita ini dikenal, saudara, dikenal juga. Karena dosanya mewakili orang-orang najis dan tidak berharga. Saudara lihat identitas mereka tidak terjembati, namun pada satu kesempatan mereka bertemu. Karena apa, saudara? Karena Yesus. Dan Yesus membuka jembatan itu dengan penerimaan undangan makan dari orang Farisi. Bukan hanya itu, dia menerima akan kehadiran wanita itu di rumah Simon, saudara. Kemudian kita lihat, kita tahu yang tadi kita baca, wanita itu berdiri di belakang Yesus sambil menangis, lalu menyeka kakinya dengan rambutnya, dan bahkan ia mencium berulang kali kaki Yesus, saudara. Sehingga pada acara makan itu, saudara, sebuah kontroversi ketegangan muncul di bagian cerita ini. Saudara, kita harus memikirkan kesan apa yang menuntun pendengar pertama mula-mula, saudara, mengenai reaksi gerakan wanita ini dan apa yang dilakukannya kepada Yesus. Mungkin saudara mereka bertanya, saudara, ada hubungan apa wanita ini dengan Yesus, kan? Saudara, jika saudara di sana, saudara sebelum membaca teks Alkitab ini, saudara mungkin pikir apa? Saudara, apa yang saudara pikirkan, ya? Saudara, seandainya contoh ketika kita lagi ibadah, saudara, ada seorang rombongan orang bertatu, saudara, rambut panjang, laki-laki masuk sini. Kita mungkin ada reaksi hati kita ada, kan? Kita mulai lihat kiri kanan, siapa ini? Orang yang kita lihat tidak pernah datang tiba-tiba hadir. Itu pun ada reaksi dalam kita. Saudara mungkin berpikir tampaknya, saudara, kehadiran wanita ini kita mungkin pada waktu zaman dulu terkait dengan skandal mungkin. Karena menjadi tontonan orang banyak, saudara. Karena perilakunya dianggap pada waktu itu berpotensi memalukan, apalagi statusnya, saudara, sebagai orang berdosa. Wanita ini tiba-tiba tidak jelas, saudara, tujuan apa datang. Ia bawa botol parfum, melepaskan rambutnya, lalu mencium kaki Yesus, saudara. Ini terkait, saudara, pada waktu itu gambaran di dalam satu pesta makan. Terkait biasanya budak melakukan itu, tindakan erotis. Itu sebabnya bagi orang Yahudi pada umumnya, saudara, apabila mereka melihat seorang wanita Yahudi melakukan itu di depan umum, itu dianggap tidak senonoh dan tidak bermoral. Ini yang sangat serius. Namun tunggu dulu, saudara, ketika kita membaca ini tidak selesai. Kita jangan lupa ada satu permulaan air mata itu yang menetes. Seolah membawa kita untuk mengungkapkan, memimpin kita untuk melihat lebih dalam sebenarnya apa yang menjadi unsur makna tindakannya kepada Yesus. Saudara, kalau kita lihat istilah kata kerja yang dikatakan dia mulai membasahi kaki Yesus dengan air matanya, ini bukan istilah biasa, saudara, bukan nangis biasa. Tapi ini bagaikan hujan, saudara, bahasa aslinya, saudara, dalam Yunani. Ini ibarat bendungan emosional dari hatinya telah pecah dan sangka yang tidak bisa diungkapkan lagi, air matanya mulai membanjiri. Banjir begitu langsung menetes, saudara. Membanjiri kaki Yesus, saudara, bagaikan air hujan.
Saudara, kita mungkin bertanya mengapa ia menangis begitu sungguh terseduh-seduh. Dan waktu itu semua terdiam saudara, karena tangisan dia. Ini bukan tangisan perkabungan, melainkan tangisan penyesalan akan dosa. Sekaligus tangisan kebahagiaan. Karena ia telah mendapatkan Kristus dan firman-Nya. Saudara Matthew Henry, saudara, ketika merefleksikan kisah ini, dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat memahami betapa berharganya Kristus dan kemuliaan Injilnya, kecuali orang itu yang mengalami satu hati yang begitu remuk hatinya, begitu patah, sehingga ia menyadari akan dosa-dosanya, hingga membawa betapa berharganya Kristus, betapa berharganya firman itu membangun dirinya. Saudara, kita ingat dalam Mazmur 51, Daud pernah mengatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, bukan? Hati yang patah dan remuk. Tuhan tidak pandang hina. Saudara, saya percaya apa yang Yesus katakan mengenai dirinya sendiri, saudara. Yesus katakan ketika ia mengatakan firman, saudara, terkait di dalam pasal 7 ayat 34 dengan kisah ini. Dia pernah mengatakan, saudara, bahwa ia adalah sahabat pengungut cukai dan orang berdosa. Kata yang sama, mengidentifikasikan dirinya sebagai, mengidentifikasikan wanita itu sebagai orang berdosa. Ini sangat terkait, saudara, tidak terpisahkan konteks perikop ini. Saya percaya saudara, firman inilah yang berulang lama dia mengikut Yesus dan dia mendengar satu doksologi Yesus mengatakan ini. Inilah yang meromohkan dinding hati ketakutannya yang membayangi hatinya bertahun-tahun karena dosanya. Merobohkan dinding keegoisannya, merobohkan dinding kebenciannya, merobohkan persepsinya betapa tidak berharga dirinya. Itulah sebabnya saudara, saya percaya Alkitab memberitahu kita. Sebenarnya ia sudah memiliki status hidup yang baru di dalam Kristus. Sebelum ia masuk di rumah Simon itu. Saudara, kalau kita lihat di pasal 7 ayat 37b di sana saudara. Ketika perempuan itu mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi saudara. Kata mendengar ini sebenarnya dalam terjemahan Yunani saudara, epiginosko saudara. Bukan hanya ia mendengar, tapi lebih tepatnya she having know. Dia memiliki satu di dalam hatinya pengamatan, pengetahuan, pengenalan, perhatian yang pembelajaran begitu dalam saudara akan Yesus. Saudara, istilah inilah yang menjadi tujuan Lukas bagi jemaat pembaca mula-mula kepada Theophilus khususnya. Lukas seolah mengatakan segala ini aku selidiki seksama tentang Kristus, tentang apa yang dia kerjakan. Dan aku mengambil keputusan ini, hai Theophilus, untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 4 dikatakan, supaya engkau mengetahui, saudara. Ini kata yang sama dengan mengenal, dengan mendengar di dalam satu peristiwa ini. Yang dilakukan oleh perempuan ini. Bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara, bukan hanya itu saudara. Kalau kita melihat lagi di ayat 47 dan 40b. Ada satu kata yang dikatakan Yesus, dosamu yang banyak ini hai wanita telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saudara, kata-kata ini jangan disalah mengerti saudara. Kita perlu menelusuri apa makna di dalam satu terjemahan asli Yunani ya saudara. Saudara, bukan berarti saudara ia banyak berbuat kasih sehingga dia beroleh pengampunan dan keselamatan. Bukan saudara. Kalau kita lihat kata sebab itu saudara, ini bukan satu tanda mengkaitkan dengan satu pengertian kausal saudara. Tapi berkaitan dengan referensial, bermakna kesimpulan. Sehingga terjemahan yang tepat dari ayat 47 ini hoti dalam bahasa Yunani ya saudara. Dosanya yang banyak ini telah diampuni, maka ia telah banyak berbuat kasih. Saudara, demikian juga ketika kita melihat istilah diampuni, ini berkaitan saudara. Dengan satu penerjemahan Yunani kata kerja perfect saudara, perspektif, di mana ini hanya karya Tuhan, bukan karya perempuan ini. Ini menunjukkan suatu keadaan bahwa perempuan itu telah diampuni sebelumnya dan bukan kepada tindakan pengampunan Yesus saat dia berkata saudara.
Yesus sedang menyimpulkan suatu keadaan wanita ini yang ingin ia lihat, yang ingin dia perlihatkan kepada orang banyak dan terutama Simon. Saudara, bahkan ayat 50 Yesus mempertegaskan, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu, bukan kasihmu. Itu sebabnya saudara, perempuan menyadari ini betapa besar ya kasih Tuhan saudara yang sudah dicurahkan baginya. Maka ia menuju rumah Simon untuk menunjukkan kasihnya yang besar. Dengan membawa sebuah botol pualam yang begitu mahal. Yang biasanya dalam orang-orang Yahudi itu saudara, wanita yang memiliki ini orang tertentu. Itu dikalungkan di lehernya. Karena tidak ada ikatan tangan yang bisa memegang guci kecil itu saudara. Saudara, kita tahu harga pualam ini tidak asing, seharga 300 dinar. Kurang lebih upah kerja 2 tahun pekerja saudara. Oleh sebab itu alasan apa yang perlu kita pikirkan? Mengapa wanita itu datang ke rumah Simon? Apa maksud di balik ini Lukas ingin tampilkan? Apakah dia mau show off? Apakah dia pengen memperlihatkan, oh lihat? Tentu tidak saudara. Karena ada risiko yang mengancam. Namun mengapa tidak hari di tempat yang lain? Kita harus pikirkan. Ia datang ke sana. Mengapa tidak di waktu lain? Ini acara yang begitu penting. Karena kita tahu saudara, apa jawabannya? Kecuali satu hal yang dinyatakan Alkitab sendiri. Kalau kita lihat di dalam satu terjemahan bahasa aslinya saudara. Karena tempat dan waktu itu memiliki satu momen yang sangat penting. Ini bukan hanya perjamuan biasa, melainkan perjamuan Sabat. Dari mana kita tahu saudara? Dari ayat 36. Yesus sebenarnya bukan duduk, tapi ia sedang mengambil posisi sedikit sedang berbaring saudara. Dan ini menjadi pola yang wajib pada ritual acara itu. Saudara, izinkan saya menampilkan slide saudara. Saya ingin menampilkan gambar supaya kita tidak salah mengerti mengenai apa yang menjadi satu pola orang Yahudi. Begini saudara, mereka duduk terlentang, duduk sedikit miring, berbaring sambil tangan menghadap meja, sambil satu memandang satu yang lain. Bukan seperti gambaran seperti duduk di atas meja saudara, kaki di bawah. Bukan saudara, kaki mereka di belakang. Maka kita lihat saudara, dalam perjamuan ini bukan soal makan dan minum. Ini acara table fellowship Sabat yang sakral. Ada satu tujuan yang paling penting saudara, bukan soal makan minum, senda gurau, tawa, bukan saudara. Sejarawan mencatat tujuan ini mula-mula adalah pada puncaknya membawa satu peristiwa rekonsiliasi. Jikalau ada permusuhan, agar terjalinnya persahabatan yang erat di antara sesama umat Yahudi. Dan sesama saudara, itu berarti pengampunan harus hadir di sana. Maka wanita itu datang saudara ke rumah Simon karena Yesus hadir di sana. Mengapa saudara? Mungkin orang berpersepsi banyak hal tentang apa yang dia lakukan. Kecuali ini jawabannya saudara. Karena yang hadir di sana adalah Tuhan. Satu-satunya yang bisa melepaskan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Dan wanita itu percaya saudara. Ini jawabannya. Jawaban yang proposisi saudara. Bukan hanya prasaposisi. Karena dia baru saja telah lama, dia telah menerima pembebasan itu. Yesus sudah membangun satu jembatan baginya. Jembatan apa saudara? Kasih. Jembatan penerimaan dan pengampunan. Dan itulah yang meruntuhkan dinding kecurigaannya, ketakutannya dalam diri ini selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi dinding isolasi ketakutan dalam hidupnya. Itu sebab saudara, dengan sikap menyembah dikatakan. Kalau kita lihat, dia menaikkan ucapan syukur dengan komitmennya sebagai untuk menyatakan hidup yang baru. Bukan hanya di hadapan umat, tapi di hadapan Tuhan saudara. Di mana orang begitu banyak hadir saudara dalam peristiwa biasa table fellowship di rumah orang yang penting. Biasa kalau orang menyebutkan tokoh penting, Simon orang Farisi itu menunjukkan Lukas pengen mengatakan ini orang penting. Kemungkinan besar dia pemimpin.
Saudara, kalau kita lihat saudara, ketika dia meminyaki kaki Yesus, ada tersirat di dalam sana. Ia harus saudara mematahkan botol itu saudara. Supaya minyak itu bisa keluar, bukan hanya wangian. Karena dia harus mematahkan yang minyak yang menjadi bekal awalnya dia pakai untuk menghibur. Mungkin para laki-laki hidung belang menjadi daya tarik mereka. Ini itu sudah menjadi satu gambaran dilepaskan, dibuang. Dan itu diserahkan untuk dia pakai dalam pelayanan mengurapi kaki Yesus. Ada sesuatu hal yang dia lepaskan. Hidup yang lama menuju hidup baru sebagai pengakuan di hadapan Tuhan dan umat Tuhan. Tidak berhenti di sana saja saudara. Kalau kita lihat perjamuan Yesus ini saudara, merupakan langkah kasih untuk berdamai juga dengan orang lain. Bahkan dengan mereka yang membencinya sekalipun. Melihat pun tidak, berbicara pun tidak. Maka dengan langkah iman saudara, keyakinan dia mengambil risiko yang mengancam itu. Meskipun dia terluka oleh masyarakat yang melabel dia sebagai orang berdosa. Meskipun dia sudah berubah, tidak ada satu kesempatan baginya. Namun kebencian itu dan ketakutan yang diberikan orang banyak tidak menaklukkan hatinya untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Yang memberikan pengampunan dan kepada sesama di tempat itu. Saudara, inilah yang dimiliki hati yang baru di dalam perempuan itu. Tidak ada lagi dinding isolasi yang memenjarakan hidupnya. Dia menjadi orang yang bebas, natural. Tidak ada ketakutan karena kasih Kristus tinggal dalam dia. Saudara, kalau kita lihat bagaimana dengan Simon saudara. Di bagian awal dia diceritakan ia mengundang Yesus. Dan Yesus saudara menarik saudara. Datang saudara. Saudara, kita lihat seolah-olah tidak ada satu konflik. Seolah-olah tidak ada ketegangan. Namun tunggu dulu saudara. Kalau kita lihat konteks di ayat 734. Yesus baru saja memproklamasikan bahwa dia dicap sebagai oleh orang Farisi itu sebagai seorang pelahap rakus saudara. Dan peminum pemabuk. Dan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ini ada keanehan saudara. Mengapa orang Farisi itu mau mengundang Yesus dengan satu golongan kelompok ini menyatakan satu identitas Yesus seperti ini. Bahkan kalau kita mundur ke belakang saudara, di ayat pasal 6 ayat 7 saudara, orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat saudara, mencari kesalahan kesempatan untuk mendapatkan kesalahan Yesus. Bahkan di ayat 11 saudara, mereka meluap hatinya dengan kemarahan begitu besar. Tidak terlihat. Tapi itu hanya digenggam oleh kelompok itu. Mereka melakukan, mencari waktu yang tepat. Berunding apa yang akan mereka lakukan pada Yesus. Dan pada akhirnya saudara, narator mengkaitkan di dalam Lukas 7 ayat 30. Lukas mengatakan mereka orang-orang yang menolak tujuan Allah di dalam diri mereka. Dan itu berarti mereka menolak Kristus. Tapi menarik sekali lagi saudara, Yesus tidak enggan untuk datang di sini. Yesus tidak mengatakan, oh udah enak ya. Saya tadi dapat undangan dari Matius, orang pemungut cukai. Aduh, kalau bahasa Paise lah ya, atau sungkan hati kalau enggak datang. Tidak saudara, Yesus tidak kayak gitu. Yang menarik Yesus datang. Karena dia tidak punya dinding-dinding penghalang. Dia ingin membangun jembatan. Untuk orang yang sangat sulit yang dijangkau oleh agama maupun oleh manusia. Saudara, bagaimana hidup kita? Apakah kita pada satu kesempatan ini mengalami ini? Mungkin kita pernah mengalami seperti Yesus. Dicurigai. Dipersepsikan banyak orang. Mungkin di dalam keluarga kita sendiri saudara. Ada jarak antara anak dan orang tua. Atau mungkin antara teman dan sesama saudara. Ada jarak, jembatan itu tidak ada. Hanya dinding-dinding yang terkurung, terisolasi. Membuat kita hopeless saudara. Tapi melalui kisah ini Yesus datang saudara. Dan dia hadir di dalam satu pemisahan dinding-dinding manusia yang tidak terlihat itu. Karena ia mau membangun jembatan. Saudara, ketika engkau sedang menghadapi ini, jangan patah hati saudara.
Karena wanita itu sudah mengalaminya. Ketika itu terjadi dalam keluargamu, dinding memisahkan engkau dengan orang yang kau kasihi. Mungkin begitu lama, dinding kepahitan atau dinding persepsi kebencian yang membawa engkau begitu jauh dengan sesama. Yesus sudah bangun jembatan itu. Dengan darahnya, dia sudah berikan itu di atas bukit Golgota. Dia sudah nyatakan itu bagi kita. Membangun relasi dengan Allah dan sama. Maka kembali saudara, kita melihat Simon saudara memiliki dinding persepsi kecurigaan yang munafik. Merasa diri eksklusif, superior. Ditutupi dengan kebaikan-kebaikan yang palsu. Itu semua kebaikan agama. Dan meskipun itu disulit oleh manusia, tidak mungkin ditutupi oleh Tuhan saudara. Itu jelas tampak bagi Yesus meskipun manusia tidak jelas. Yesus menyatakan kegagalan dia, apa yang dia kerjakan di hadapan orang banyak. Mengungkapkan isi hatinya. Tempat yang tidak dapat dicapai oleh manusia di dalam hati Simon, Tuhan masuk saudara dengan membaca pikirannya. Dengan menerobos dinding itu, masuk di dalam dinding itu. Dan dia ingin menghancurkan dinding kecurigaan, kesombongan. Dinding meremehkan Kristus. Seolah-olah hidup dekat dengan Tuhan. Tapi dia membangun cara yang jauh dari Tuhan. Seorang-orang melayani Tuhan, tapi hatinya penuh kekosongan. Karena dia tidak ingin Tuhan melihat, hanya ada dinding-dinding yang tertutup rapat. Orang tidak tahu, Tuhan tidak tahu. Seolah-olah Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan ungkapkan itu. Simon, waktu aku masuk seperti biasanya. Biasa ada budak-budak menyambut, engkau orang yang berada. Biasanya mereka menyambut dengan pembasuhan kaki. Oke lah kalau tidak ada, tapi cukup aneh saudara. Biasanya setiap rumah itu ada minyak pasti untuk menyalakan satu penerangan. Minyak zaitun minimal. Untuk menandakan satu penghormatan, pengurapan, penerimaan. Apalagi Yesus dianggap sebagai rapi. Namun tidak dia lakukan. Bukan hanya itu saudara. Biasanya saudara ada satu yang ketiga yang wajib. Yaitu ciuman, penerimaan bagi tamu terhormat. Dan itu tidak dia berikan kepada Kristus sambutan itu. Saudara mungkin ada perbedaan penafsir saudara. Wah itu sudah tidak dilakukan. Tapi ada juga penafsir mengatakan itu menjadi satu wajib. Saudara bukan hanya ini, bukan persoalan itu harus dan wajib. Bukan saudara. Tapi Simon lu tidak tahu. Meskipun dia tahu. Meskipun sudah dikasih kenal tapi dia tidak mau kenal. Yang hadir di sana lebih dari seorang guru. Lebih dari seorang nabi yang menyembuhkan hamba perwira itu. Yang barusan membangkitkan orang mati saudara. Dengan satu perintah. Dia adalah yang hadir sang pemilik kasih dan pengampunan. Maka tampak jelas saudara kita simpulkan ada kesengajaan, ada perendahan dari Simon. Kesombongan yang angkuh tidak terlihat orang banyak. Tertutupi. Tapi Yesus hari itu buka. Untuk apa saudara? Membangun jembatan. Jembatan kasih, pengertian, teguran meskipun keras. Dan dia beri pengajaran pengampunan saudara. Sebagaimana jembatan yang bagaimana usuk. Satu menjadi satu tema esensi, menjadi puncak acara itu. Yaitu ada pengajaran, dia nyatakan itu saudara. Pengajaran apa? Simon ada orang yang berhutang 500 dinar. Dan ada satu orang lagi yang berhutang 50 dinar. Dan dua-dua memiliki kesamaan berhutang. Dan dua-dua juga memiliki kesamaan tidak mampu membayar. Maka pelepas hutang itu mengatakan, aku menghapuskan hutangmu. Aku menghapuskan dosamu. Sama saudara. Istilah yang Tuhan pakai, ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami. Lalu Yesus tanya kepada dia, siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Saudara mungkin kita berpikir terperangkap di dalam satu dua orang ini. Tapi tunggu dulu saudara, kita jangan lupa. Kita tahu pelepas hutang ini Kristus. Ketika dia melepaskan hutang itu, ada satu konsekuensi keadilan Tuhan. Ada satu konsekuensi yang dia harus tanggung ketika dia melepaskan hutang. Tidak mudah, tapi dia ambil ketika dia menyatakan satu kasihnya, satu tegurannya. Karena dia ingin melepaskan pengampunan.
Saudara, siapa yang lebih mengasihi ketika saudara membaca ini? Tentu, kata Simon, guru, saya kira orang yang lebih banyak diampuni. Yesus jawab, betul jawaban. Yesus membeberkan apa yang dilakukan perempuan ini. Tapi izinkan saya tanya saudara. Kalau saya ke saudara di sana ditanya, siapakah yang lebih besar? Perempuan atau Simon, saudara? Saudara lihat, Yesus bukan hanya datang dari surga ke dalam dunia. Tapi Yesus masuk ke dalam rumah seorang menjadi musuh dia, yang memusuhi dia. Seorang yang merencanakan jahat kepada dia. Dia tetap masuk ke dalam rumah itu. Istilah ini waktu saya membaca, saya kagum begitu kepada Yesus, saudara. Waktu saya baca, Yohanes barusan di penjara, Tuhan. Kau mengalahkan table fellowship di rumah Simon orang Farisi ini. Namun Yohanes tidak terpenjara oleh belenggu penjara. Meskipun hatinya sedikit ada dinding keraguan, Tuhan jawab. Katakanlah kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang mati bangkit. Ada satu saudara yang Tuhan belum ucapkan. Orang yang terpenjara dibebaskan. Orang yang terbelenggu, aku bebaskan. Dia tidak nyatakan pada Yohanes. Dan Tuhan mengatakan ada suatu pekerjaan besar lebih parah daripada mengunjungi Yohanes. Itu masuk kepada tempat musuh yang siap mencari yang mengintai setiap di hari Sabat apa kesalahan yang paling bisa menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dan Yesus melakukan untuk orang ini. Saudara, izinkan saya tanya. Simon menerima hal anugerah yang besar atau kecil? Dan Simon itu diundang, saudara. Dan menarik, saudara. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Saudara, seorang filsuf bernama Kierkegaard, saudara. Dia mengatakan begini. Simon di atas segalanya adalah simbol pembacanya. Dan bukan hanya pembaca mula-mula yang Lukas ingin sampaikan. Tapi itu pembacanya sekarang di abad kita sekarang. Ketika Yesus berpaling kepada Simon, dia juga berpaling kepada setiap umatnya agar memenuhi panggilan sebagaimana orang Kristen hidupi hari ini untuk mengikuti Tuhan. Saudara, apa respon kita dalam penutup hari ini? Maka ketika kita mempertahankan dinding hati kita, saya tidak tahu dinding hati apa yang ada di dalam saudara. Kita akan sulit melahirkan perbuatan kasih yang tulus, saudara. Simon melakukan begitu banyak hal kegiatan keagamaan. Tapi sesungguhnya hatinya masih dikelilingi dinding-dinding yang begitu tinggi dan tebal. Dikelilingi oleh pembenaran diri, merendahkan orang lain, merasa diri eksklusif. Dan apa yang dia kerjakan hanya sebatas, saudara. Apa yang dia kerjakan hanya sebatas perubahan tingkah laku saja. Dan itu tidak mengalir dari hati yang mengasihi. Sebagaimana Kristus mengasihi dia. Kasihnya hanya berdasarkan indikator tampilan luar agama saja. Hati yang diubahkan di dalam Kristus pasti melahirkan perilaku yang diubahkan. Namun saudara, banyak orang mengubah perilaku hanya sebatas agama. Tapi sesungguhnya hati mereka tidak pernah diubahkan sepanjang dia mengikuti Tuhan. Seperti Simon ini. Mengapa saudara? Karena mereka mempertahankan dinding-dinding yang begitu mungkin nyaman. Yang mengelilingi hatinya. Yang cepat atau lambat akan membobokkan hatinya. Berbeda dengan wanita berdosa ini saudara. Apa yang dia dengar tentang Yesus? Apa yang membawa Yesus katakan itu? Firman, kepribadian Yesus. Itulah menjadi jembatannya. Merundungkan dinding hatinya. Hatinya awalnya dipagari oleh rasa ketidaklayakan, ketakutan untuk menghampiri Tuhan dan orang banyak. Ini sudah diruntuhkan oleh kasih Kristus.
Sehingga apa yang diperbuat oleh wanita ini saudara adalah kesungguhan yang lahir dari hati yang sudah dibebaskan. Bukan hanya perubahan perilaku saja, tapi hidup di dalam perilaku kasih. Sebagaimana Kristus telah melepaskan kasih pengampunan itu. Maka bagi orang beriman, mengasihi itu bukan lagi kewajiban. Tapi kehidupan seperti wanita ini dijalankan dengan bebas di dalam kebenaran. Karena pengampunan Kristus telah membebaskan kita. Tidak ada dinding batasan isolasi. Hidupnya itu sebagai curahan kasih yang tulus nyata di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Kasihnya melampaui batasan dinding agama. Kasihnya melampaui batasan dinding persepsi orang terhadap dirinya. Maka kita perlu mengoreksi hati kita saudara, jikalau ini berkaitan dengan hidup kita. Apakah perubahan kasih kita lahir dari sebagaimana Kristus yang kau rasakan telah mengampunimu, yang begitu besar mengasihimu. Karena cinta kepada Tuhan dan sesama itu saudara, pada akhirnya itu bukan pilihan, bukan teori, bukanlah sesuatu yang sukarela, boleh tidak atau tidak engkau perlu lakukan. Bukan sesuatu yang dapat dipilih sebagai sikap dasar hidup kita. Karena Tuhan yang menetapkan kasih ini nyata di atas bukit Golgota sebagai dasar kehidupan kita orang Kristen. Agar kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi di tempat sulit. Sulit betul. Tapi ketika di tempat sulit itu, yang engkau tidak mampu, ada Tuhan yang hadir pernah menyatakan itu bersama-sama engkau. Di tengah-tengah orang yang sulit sekali diubah, yang menyerah ada Tuhan. Engkau akan memancarkan kemanisan seperti Kristus nyatakan kepada perempuan ini. Kisah ini membawa kita bertanya, seperti Simonkah kita? Atau seperti wanita berdosakah kita? Kita sama-sama telah menerima pengampunan Kristus dan Yesus mungkin. Kita juga sudah dikasihinya. Pertanyaan yang harus kita renungkan lebih dalam saudara. Ketika Yesus sudah datang mencari engkau dan saya, apakah kita masih berdiri di balik dinding tembok hati yang begitu tebal? Dinding keegoisan mungkin. Apapun itu saudara yang tahu. Saudara memang merobohkan tembok penghalang pertumbuhan imanmu untuk melihat Kristus lebih jelas dan sesama adalah suatu pekerjaan yang sulit. Sangat sulit. Namun saya katakan saudara, jikalau engkau mempertahankannya dinding itu, akan menjadi jauh lebih sulit dalam hidupmu. Itu cepat atau lambat akan menghancurkan hidupmu. Mari kita datang kepada Kristus saudara, yang telah memberikan pengampunan kepada kita. Agar Dia memberikan kita hati yang baru hari ini dalam kasih-Nya. Agar kita nanti dipakai menjadi jembatan yang mungkin jauh orang itu ada di tempat kita. Atau orang yang jauh. Tapi kasih Kristus menjangkau itu. Karena pengampunannya akan menghancurkan dinding isolasi itu. Mengapa saudara? Ini sana karena menjadi satu panggilan Kristus dalam Lukas pasal 24. Pergilah, hai murid-muridku, kabarkanlah berita pengampunan. Lukas mengambil puncak kisah ini, pasal 24. Beritakanlah Injil. Dan terutama dalam satu penekanannya, beritakanlah kasih dan pengampunan itu kepada seluruh bangsa. Maka saudara, ketika Anda berhenti hidup di dalam kasih dan pengampunan, itu berarti Anda telah berhenti menjadi orang Kristen. Dan kiranya Tuhan menolong kita dan menguatkan kita. Mari kita menghadap Tuhan, saudara. Mari kita tenang sejenak, saudara, di hadapan Tuhan. Kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita
Kita minta belas kasihan, kasih dan pengampunan Tuhan. Mungkin ada jembatan yang tidak ada, yang hanya dinding yang tebal di dalam keluarga kita, yang memisahkan kita dari orang yang kita kasih. Saudara perlu berdoa, datang kepada Tuhan sebagai wanita ini. Datang. Jangan pernah berhenti, saudara. Karena ketika saudara berhenti, saudara akan tidak melihat pengharapan. Nah, Tuhan akan terlebih dahulu menghancurkan dinding-dinding hati kita, sehingga membawa rekonsiliasi kita kepada Tuhan. Dan nantinya kepada orang-orang yang kita kasih, orang-orang kerabat, teman. Dan biarlah ketika kita menghampiri tata Tuhan ini, kita mengerti ini. Kita membawa itu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, memiliki dinding yang tebal. Mereka perlu kasih dan pengampunan Tuhan. Sebagaimana Simon yang Tuhan sudah nyatakan di tempat yang tersulit sekalipun. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Atas kasih dan pengampunan Engkau sudah nyatakan di atas kayu salib. Bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kami semua. Kiranya Tuhan yang sudah menyatakan kasih pengampunan itu meresikukan diri. Engkau bukan hanya terluka, tapi Engkau juga waktu Engkau terluka, Engkau membalut hati kami. Kasih inilah yang Engkau nyatakan, membawa kami untuk belajar hari ini melalui firman Tuhan. Untuk hidup bagi-Mu, dan hidup bagi sesama menjadi jembatan bagi orang-orang di sekitar kami. Tidak mudah Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kami hari ini firman-Mu. Membawa kami pengenalan lebih dalam akan Engkau. Melihat cinta kasih-Mu besar, mempertumbuhkan iman kami. Membawa kami untuk mengasihi sama. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup. Kami telah berdoa. Amin.